Oke, ini dari switch, ini port mana aja bebas ya. Jadi nggak kayak mikrotik ada port-portnya. Ya yang ini harus kemana, ini harus kemana. Kalau switch ini bebas, kalian colokin di mana aja. Misalkan nih port 6, ini colokin ke PC. Oke, 1 sampai dia nyala ya. Oke, yang kedua, kalian colokin lagi dari switch port mana aja bebas ke mikrotik yang A, ini ether 1. Nah, sampai dia nyala. Terus abis itu kalian colokin lagi dari switch bebas, kita cari yang paling dekat aja. Kalian colokin ke mikrotik B di port 1 juga. Oke, sampai dia nyala. Terakhir, ini ada kabel internet, kalian colokin ke switch. Jadi semuanya di switch. Oke, harus nyala semua ya. Kalau udah, kalian buka Winbox, internetnya dicopot dulu, biar semua mikrotik yang di sini nggak kebaca. Jadi yang kebaca cuma mikrotik yang kita doang. Oke, cuma 2 ya. Ini pun kalian masih bingung nih, yang A yang mana? Ini kan saya minta tadi yang A yang ini. Yang B yang itu. Coba kita cabut dulu yang B. Kita mau bikin yang A dulu. Ini cabut dulu. Nah, dia kebaca cuma 1. Ini biar kita nggak bingung, kita namain ini kan identitasnya namanya mikrotik semua tadi kan. Sekarang kita ganti nama dia di sistem. Habis itu identity kita ganti jadi nama A. Oke, kita close dulu. Ya udah ya, ini A. Kalau ini kita colok lagi. Oke, jadi ini udah kita udah tahu ya, yang A berarti yang ini berarti yang B. Ini kita namain juga biar nggak bingung nanti pas colok internet. Ini kita namain B. Kalau udah, ini kabel internetnya kita pasang lagi. Oke, kalau udah, oke, ini kita udah tahu ya, ini punya kita yang A, ini punya kita yang B. Jadi nanti kalian namainnya jangan A sama B, takutnya semuanya sama kalian bingung. Jadi nanti kalian namainnya nama kalian, habis itu strip A, terserah mau pakai strip, mau pakai tanda kurung, mau pakai apa terserah. Yang penting pakai nama kalian, habis itu A. Oke, kita masuk dulu langsung dua-duanya. Jadi kita split layar ya. Layar di split bagi 2. Landscape aja. Jangan nanya, Pak, cara split gimana? Terlalu hormat kalau masih split masih nanya, kagak ngerti. Orang biasa buka contekan lagi ujian split layar juga sebegini masih nanya. Oke, kayak gini ya. Jadi tampilannya kayak gini. Ini ada mikrotik A, ini ada mikrotik B. Jadi nanti kalian jangan sampai ketekek. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi. Oke, konfigurasi. Ini topologinya kita udah pasang ya, berarti udah sesuai topologinya. Sekarang kita masuk ke pengerjaan. Di sini ada keterangan, ada kodenya, ini kalian nggak perlu tahu juga. Ini alokasi waktunya ada 8 jam. Untuk soalnya penugas perorangan, jadi individu, nggak ada kelompok. Judul tugasnya rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing dan bla 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 bla. Ini nggak perlu kalian lihat juga, ini sekolah yang nyiapin. Kalian langsung masuk ke sini. Oke, sebelum kalian masuk, kalian harus download dulu. Saya kasih lihat dulu. Kalian download aplikasi di Play Store, namanya. Di situ kalian ketik di sini namanya Ping. Nih, ketik Ping. Nah, kalian pilih yang ini nih. Nih, yang warna hijau nih. Ada? Nah, kalian install aja. Nanti tampilannya kayak gini. Nanti tampilannya kayak gini. Udah diinstal? Udah. Nanti sambil berjalan aja ya. Udah, kita close aja. Udah, kita langsung masuk konfigurasi lagi.
Oke, kita langsung masuk aja. Di sini ada beberapa keterangan yang harus kalian kerjain. Di sini ada poin A, poin B, sama poin C. Nanti kita kerjain dari yang paling atas dulu. Di sini ada keterangannya jaringan lokal kabel LAN. Yang LAN ini kalian masuknya ke mikrotik A. Yang wireless LAN ini kalian masuknya ke mikrotik B. Yang ini kalian ini cuman DHCP client nih. Ini internet aja. Karena ISP ini otomatis dari DHCP client. Kita kerjain langsung dari paling atas. Di sini diminta untuk buat IP. IP-nya 192.200 plus absen titik 10.2. Jadi nanti ini maksudnya apa, Pak? Jadi sesuai absen kalian kayak gini. Kalian diminta buat 192. Jadi kan 200 plus absen ya. Kalau absen kalian 5 misalkan 205 berarti. Nah, kalau absen kalian 10 berarti 210. Jadi sesuai absen kalian. 200 ditambah absen kalian. Kalau absen kalian 38 berarti 238. 10.2/24. Nah, ini kalian arahinnya ke ether 2. Loh, kok ether 2 bahkan di situ colokinnya ke ether 1. Nanti terakhir akan diarahinnya ke ether 2. Kalian apply, kalian yang udah kita kasih tanda aja biar nggak bingung. Oke, kalau udah kita boleh langsung ke sini atau ke sini. Kita ke sini dulu aja. Ini sekarang yang router B-nya. Di sini kita kasih tanda ya. Ini A. Ini B. Oke, sekarang kita bikin yang B. 192, ini kebalikan 100. Tadi kan atas 200, ini 100, ini 10, ini 20. Jadi kita bikin aja 192 sama kayak gini ya. Tadi kan 210 berarti ini 130.2/24. Yang B kalian arahin ke WLAN 1. Yang tadi saya bilang, yang putih itu mikrotiknya nanti kalian jadiin router B, yang hitam kalian jadiin router A. Karena di router A yang hitam mikrotik gede itu nggak ada WLAN 1 dia. Nanti munculnya banyak di ethernya, karena di sini ethernya banyak kan. Tapi dia nggak ada WLAN yang hitam. Jadi kalian arahinnya ke A aja yang hitam. Ini apply. Udah, kita kasih tanda lagi. Berikutnya kita langsung masuk ke sini aja. Ini kita buat sekaligus 4. Ini gampang ya, kayak biasa aja. IP DHCP client. Ini ether 1 oke. Ini juga IP DHCP client ether 1 mulai. Kalau udah, ini dapat IP-nya, ini juga dapat IP-nya. Berarti otomatis kita udah ngerjain yang jaringan internet. Ini udah sepaket. Kemudian kita langsung masuk ke jaringan lokal atau jaringan yang B ya, router B. Ini kita masuk ke yang B, IP DHCP server. Dilihat soalnya diminta di sistemnya 8 jam, primary-nya DNS-nya 888. Nah, caranya kayak gini. Ini arahin ke WLAN 1. Ini kita next, ini kita next, ini kita next. Next. Nah, ini kalian diminta DNS-nya 88 kan? Kalau udah ada 88, kalian next aja. Tapi kalau misalkan belum ada kayak gini, misalkan cuma 2 doang, nah kalian tambahin aja. Cara tambahinnya kalian klik tanda panah bawah ini, nanti isi depan, gitu aja. Kalau udah next, nah list time-nya kita diminta buat 8 jam. Nanti ini kita hapus. Ini nah kayak gini, 8 jam. Ini jam, ini menit, ini detik. Next. Udah, berarti ini udah selesai. Kalau udah, kita ke firewall dulu. Ini wajib NAT ya. Oke, sebelum ke NAT, ini kita nyalain dulu wirelessnya. Ini harus dinyalain wirelessnya, karena nanti kehubung. Sekarang kita bikin security profile kayak biasa ya. Ini namanya bebas saja. Ini kalian pilih yang dynamic keys, kalian pilih pojok kanan atas. Ini passwordnya sudah 1 sampai 8. Apply. Setelah ke web interface balik lagi, diklik 2 kali. Kalian ganti modenya ganti jadi Fabric. Jadi kalian namain PDKT 5. Profilnya bebas.
masquerade, ke general, ini kayak biasa ya, settingan biasa ya. Ini juga sama. Kalau udah, kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke poin 3, dynamic routing dari router A ke router B. Nah, caranya kalian masuk ke menu routing namanya. Di menu routing kalian pilih yang menu OSPF. Di sini juga OSPF. Nah, di sini ada banyak menu nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kalian pilih menu network, ini juga perlu pilih menu network. Kalian isiin, kalian ambil network yang ini dua nih. Ini ambil dua-duanya, ini ambil dua-duanya. Caranya jadi kita ambil yang ini 192.110.10.0/24. Network pakai /24 ini apply. Oke, bikin satu lagi yang atasnya 192.168.13.0/24. Apply. Yang ini pun sama. 192.110.20.0/24. Apply. Bawahnya juga ambil lagi 192.168.13.0/24. Apply. Oke. Ini kalau udah bikin dua-duanya sampai backbone, ini kita tandain dan selesai. Oke, yang static routing ini dari router B ke internet, berarti router B aja. Kalau ini kan router A ke router B, jadi dua-duanya harus dikonfigurasi. Kalau yang static routing ini hanya router B aja. Jadi berarti hanya di sini. Ini kita masuk ke IP, terus ke menu routes. Nah, di sini kita diminta untuk static routing. Artinya routingnya harus statik terus harus aktif. Sedangkan di sini ini belum aktif, namanya dinamik. Sedangkan kita diminta hanya statik. Caranya diklik 2 kali. Ini copy aja. Kalau di copy kalian oke. Nah, nanti kita muncul nih tambah satu lagi. Tapi di sini cuma S doang, artinya statik, belum aktif. Kalau aktif itu tandanya ada kayak gini nih. Ini kan aktif statik, tapi ada dinamiknya kan, nggak boleh kayak gini. Jadi caranya biar ininya hilang dan ininya jadi aktif statiknya, kita masuk ke menu IP. Ini ke DHCP client. Ini harus jadi AS. Ini caranya cuma gini doang. Ini diklik 2 kali. Ini add default route-nya kalian ganti jadi no. Kalau udah apply, nanti akan berubah otomatis jadi AS. Kalau udah AS berarti tandanya dia udah aktif statik. Kalau udah ini. Oke, kita lanjut ke yang ini, sistem jaringan proxy. Ini agak panjang. Sekarang di sini ke jaringan kabel, berarti router A. Nah, nanti kita konfigurasinya di router A. Kita ke IP, kita ke firewall. Di firewall kita ke menu NAT lagi. Ini klik tambah aja. Chain-nya kalian ganti jadi DST NAT. Protokolnya kalian klik, portnya kalian isi 80. Habis ini in interface kalian arahin ke Ether 2. Habis itu kalian ke action. Di action kalian pilih redirect. Supportnya kalian isi 3128. Kalau udah apply, kalau udah. Habis ini kalian pergi ke IP lagi, ke web proxy paling bawah. Enable-nya centang, anonymous-nya centang. Portnya ganti jadi 3128. 31. Nah, ini kalian isi sama yang ini. Nomor absen, nama peserta. Ini misalkan nomor absennya 10. Plus tadi misalkan tiara@sekolah.sch.id. Nah, udah kalian centang, jangan oke dulu, kalian masuk ke menu akses. Di akses kalian di sini diminta untuk blokir www.linux.org. Caranya kalian tambahin. Ini DST portnya isi 80. DST hostnya kalian isi linux.org. Ini tanda bintang ya. Jadi bintang itu buat pengganti www. Kalau kalian ketik www panjangan, kalian ganti jadi bintang aja. Ini actionnya kalian ganti jadi Denny. Apply, oke. Ini apply.
Udah Pak, belum? Masih ada lagi. Tenang aja. Nah ini sekarang kita cabut pindahin. Nah ini yang dari PC kalian kalian cabut. Ini kalian pindahin ke Mikrotik A di Ether 2. Jadi kayak gitu. Nah, jadi yang kebaca nanti otomatis yang A doang ya. Yang B-nya nggak kebaca. Oke, kalau udah kalian masuk ke Google, kalian ketik Windows Defender. Ini harus dimatiin dulu nih, Windows Defendernya. Cara matiin turn off, ini turn off, dan oke. Nah kalau udah, kalian pergi ke control panel, kalian network and internet. Kita ini udah selesai, cuman kita langsung masuk ke pengujian ini. Jadi kalau udah semua, sekarang terakhir lakukan pengujian. Ini harus bisa nih. Dan nanti harus connect ke HP juga. Ini kita masuk ke network and sharing center, masuk ke adapter setting. Nah di sini kita kan nggak ada internet nih, sedangkan switch udah kita cabut nih. Jadi gimana caranya ketika dicabut dia masih nyangkut internetnya? Nah ini kan belum ada internet. Oke, belum ada ya. Jadi kita masuk ke sini, diklik kanan, habis itu ke properties, kalian ke versi 4, kalian bikin IP-nya sama kayak di Mikrotik yang A. Mikrotik A IP-nya segini kan, 210.10.2. Ini kita bikin 192.210.10 titik, nggak boleh 2, berapapun boleh, yang penting nggak boleh 2. Misalkan 3 atau 5 lah ya, 5. Di tab otomatis nanti muncul di tab. Nah di sini baru kalian isiin IP si Mikrotik 210.10.2. Tinggal isi 8. Oke, sampai dia jadi network 10. Nanti otomatis beberapa detik kemudian ya internetnya harusnya udah muncul. Kalau kita retry lagi, dia udah bisa internetan. Oke, kalau udah pengujian terakhir, sekarang kalian harus ping. Pengujian cuma ping sebenarnya. Ini kita ping IP Mikrotik 192.210.10.2. Ini konfigurasi kalian sepanjang itu, kalau ada satu kesalahan di ping pasti gagal. Pengujiannya berhasil atau enggak ketika di ping itu bisa. Oke, ini Mikrotik ya, Mikrotik berhasil. Sekarang kita ping yang tadi PC kita berapa tadi? 10.5. Oke, bisa ya. Oke, sekarang ini kita udah nguji si PC. Sekarang kita nguji si handphone. Bisa nggak kalau handphone? Tadi kan IP wireless berapa tuh? 110.20. Berapa tadi? Sama aja kan, cuma beda tengahnya doang, 2. Oke, request timeout. Kenapa? Yang pertama kalian harus connect dulu. Ini kita buka dulu. Oke, ini connect dulu. Oke, ini buka dulu. Oke, ini kalian harus konekin ke yang tadi kita buat ya. Namanya apa tadi? TTKT ada ya. Ini TTKT 5. Kita konekin tadi passwordnya 1 sampai 8. Oke, udah. Oke, ini udah tersambung. Assalamualaikum. Pak, suruh balik Bang ya Bang. Ya, sekarang? Iya, Udah. Tanggung Pak. Udah nih kita lagi. Ya di sini udah selesai. Kamu udah jam 3 ya? Udah.
Ini pengujian terakhir ya. Jadi di PC udah selesai. Sekarang di sini di handphone. Nah, coba kita panggil. Tadi kan kita masih belum bisa nih. Ping 192.110.20 titik. Tadi kan masih gagal. Nah, kalau udah dihubungin otomatis dia udah bisa. Sekarang yang di handphone. Nah, di handphone sekarang kita panggil kebalikannya IPC mikrotik yang dari PC 192.210.10.22. Kita ping. Nah, kalau kayak gini udah berhasil. Sama satu lagi yang IP PC berapa tadi 10 titik? 5. Udah sampai itu aja. Jadi harus di ping di sini yang di handphone bisa, ping di handphone, ping ke si PC harus bisa juga. Jadi dua-duanya harus saling connect. Sampai situ aja. Udah kan? Nggak pusing kan? Enggak ya. Dah, di balik kelas lagi.